Ada lagi, membangun akan karakter. Kembali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita karena tidak hanya memberikan kita pengetahuan, akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dan hal-hal yang benar. Pendidikan memupuk kita menjadi individu dewasa, individu yang mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Dan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar akan membuat kita lebih manusiawi, membentuk akan karakter kita. Ketika kita mengecap akan pendidikan, sejak di bangku sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi, saat ini itu sangat penting untuk membangun akan karakter kita. Maka karakter kita atau watak kita ini benar atau tidak. Karena ada kutipan mengatakan bahwa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yang dia akan tanyakan adalah karakter kita. Apakah karakter kita sesuai dengan karakter Kristus atau tidak? Dan untuk membentuk akan karakter kita, pendidikan sangat berperan penting. Mari kita lihat penebusan. Penebusan dalam bahasa Inggris disebut redemption adalah suatu konsep penting dalam banyak agama, termasuk Yudaisme dan kekristenan. Redemption sendiri berarti pembelian kembali atau membeli kembali. Yang tadinya itu merupakan barangnya atau miliknya, tetapi diambil oleh orang lain, walaupun itu merupakan miliknya, dia harus berusaha untuk mengambilnya kembali atau membeli barang tersebut walaupun barang itu adalah miliknya. Itu yang dimaksudkan dengan penebusan. Penebusan menurut Alkitab di dalam Roma 3, 23 dan 24 di sana dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita, baik anak kecil, orang-orang muda, orang dewasa, kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan akan kemuliaan Allah. Terus sebabnya ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini ada kata kasih karunia. Apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita dapatkan. Tidak ada usaha yang kita buat, tetapi itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia. Apa itu? Keselamatan. Allah menebus, Allah melalui anaknya Yesus, dia datang ke dunia dan dia menebus akan manusia dari dosa, dan kita diberikan kasih karunia, keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan usaha manusia, karena kita semua telah berbuat dosa, tetapi itu adalah pemberian Allah yang cuma-cuma bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bukan oleh karena usaha-usaha kita. Usaha-usaha yang kita lakukan adalah bukan lagi untuk mencari akan keselamatan, tetapi oleh karena ucapan syukur, rasa terima kasih saya kepada Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya, itulah sebabnya saya mau mengasihi Dia dengan cara saya mau melakukan akan usaha-usaha. Usaha-usaha untuk terus setia, usaha-usaha untuk menuruti akan perintah Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan oleh karena kita mau cari-cari selamat lagi, tetapi oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, kematian Yesus di kayu salib. Apa tujuan penebusan? Mari kita lihat, ada beberapa tujuan dari penebusan. Kenapa Allah harus mengutus anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, untuk mati di kayu salib, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan Yohanes 3:16, di sana dikatakan setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang tidak percaya akan binasa dan tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Ada di manakah kita? Apakah kita ada di orang percaya sehingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, atau orang yang tidak percaya yang akan binasa dan tidak akan memperoleh hidup yang kekal? Percaya berkaitan erat dengan penurutan. Dan ketika kita menurut, berarti kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu kasih akan aku, kamu akan menuruti akan perintahku. Jadi dengan kata lain, orang percaya adalah orang yang mengasihi Kristus. Dan orang yang mengasihi Kristus, dia harus menuruti akan perintah Tuhan. Nah, mari kita lihat tujuan penebusan yang pertama adalah bebas dari belenggu dosa. Titus 2 ayat 14. Tadinya ketika manusia pertama sudah melakukan akan kesalahan, mereka diusir dari Taman Eden. Tadinya ada komunikasi langsung dengan Tuhan, tetapi oleh karena dosa yang sudah dilakukan sehingga ada terpisah atau terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi
oleh karena Yesus datang di dunia ini dan mati bagi kita, memberikan keselamatan, sehingga dia memperbaiki, dia yang menjadi penengah antara hubungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan Allah, sehingga kita dapat bebas dari belenggu dosa. Yang kedua adalah didamaikan dengan Allah. Tadinya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita bermusuhan dengan Allah oleh karena kejahatan yang kita lakukan. Tetapi ketika Yesus sudah datang di dunia ini, dia mati bagi kita, kita didamaikan kembali dengan Allah kita. Kolose 1 ayat 18-20. Apalagi tujuan dari penebusan, pengampunan dosa. Kita bersyukur bahwa Allah memberikan pengampunan kepada kita. Kita bersyukur bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib menebus manusia, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengaku akan dosa kita, dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada juga ayat mengatakan bahwa ketika kita mengaku akan dosa kita, maka Tuhan akan melempar dosa kita sampai ke dalam, sama seperti katanya, tubir-tubir laut. Dengan kata lain, Allah tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Allah mengampuni kita. Dan ini merupakan suatu kabar baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita ini sebenarnya adalah manusia yang tidak layak untuk diselamatkan, tetapi Allah menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus dan memberikan pengampunan di dalam setiap kesalahan. Asalkan kita mengaku dan kita tidak melakukan akan kesalahan yang lain lagi. Atau kesalahan yang sama. Oke. Berikutnya, berdiamnya Roh Kudus dalam diri manusia. Tujuannya adalah supaya Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia. Oknum ketiga di dalam kealahan ini. Ketika Yesus sebelum dia berangkat ke sorga, waktu-waktu terakhir bersama-sama dengan muridnya, murid-muridnya sudah mulai gundah, sudah mulai galau, oleh karena Yesus mau meninggalkan mereka, tetapi Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang sama seperti dengan aku. Parakletos. Siapa dia? Roh Kudus akan diberikan, ataupun Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan dari manusia. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di sana dikatakan bahwa mereka berpuasa, mereka berdoa, murid-murid Yesus, dan pada waktu itu mereka kecurahan roh. Dan mereka dapat bersaksi dengan lebih maksimal lagi. Nah, dengan adanya penebusan ini, memberikan kesempatan kepada kita manusia untuk menerima akan Roh Kudus ini. Sehingga kita lebih maksimal lagi di dalam berpendidikan, minta kepada Tuhan, berikan hikmat dari surga, lebih maksimal lagi di dalam menyampaikan akan kesaksian mengenai siapa Yesus itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke. Apakah penebusan itu penting? Ketika Yesus datang ke dunia ini dan dia melayani selama 3,5 tahun di dalam kehidupan pelayanannya, dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, apakah kematiannya di kayu salib itu penting di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat pentingnya penebusan. Yang pertama adalah memiliki hidup kekal. Yang tadinya kita ini, saya selalu ibaratkan kita ini adalah kayu api yang akan dibakar, tetapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Walaupun kehidupan kita ini katanya di dunia ini adalah kehidupan percobaan. Apakah kita ini layak untuk mendapatkan akan keselamatan, atau kita menolak akan keselamatan tersebut? Oleh karena kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan kita ketika kita setia, Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan diselamatkan. Jadi pentingnya penebusan yang pertama adalah memiliki kehidupan yang kekal, yang kedua adalah tadi mendapatkan pengampunan dosa, Efesus 1 ayat 7, yang ketiga adalah mendapatkan akan pembenaran. Kita ini sebenarnya tidak layak untuk dibenarkan, tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita dibenarkan. Bukan usaha saya sehingga saya dibenarkan, tetapi usaha Yesus sehingga saya mendapatkan kebenaran. Pembenaran. Apalagi, apakah penebusan itu penting? Ya, oleh karena kenapa? Kita dapat lepas dari kutukan Taurat. Kutukan Taurat itu adalah Galatia 3:13, kita harus mati, tetapi Yesus yang menjadi pengganti dari kematian saya. Kematian dimaksudkan di sini adalah bukan kematian yang seperti kita semua memang selama Yesus belum datang kita pasti akan mati, tetapi bukan kematian kekal. Ketika Yesus datang mati bagi kita, kita diberikan kepastian. Kalaupun kita saat ini mengalami kematian,
itu adalah efek dari dosa, tetapi apabila orang benar hanya tidur seperti itu, kematian diibaratkan seperti tidur, oleh karena kita akan dibangunkan kembali. Jadi bukan lagi kutukan Taurat, maksudnya bukan lagi kematian yang kekal, tetapi kita dibebaskan dari kutukan tersebut. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan yang selanjutnya adalah diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Galatia 4 ayat 5. Tadinya kita ini bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa yang kita lakukan, tetapi ketika Yesus mati, kita diangkat menjadi ahli waris. Kita diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini merupakan suatu hak yang istimewa yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kita tahu bersama bahwa kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan dosa, tetapi Allah memberikan kesempatan berulang-ulang kali kepada kita untuk kita datang berbalik kepada Tuhan, oleh karena kita ini adalah anak-anaknya dan bebas dari belenggu dosa, sama seperti dengan tadi. Oke, mari kita lihat ini.